Indonesia merupakan negara dengan pertumbuhan pengguna internet terbesar di Asia Tenggara. Dari 92 juta pada 2015 menjadi sekitar 215 juta pada 2020. Zaman telah berganti dari serba analog menjadi serba digital. Anda, para pemuda adalah lahir, tumbuh, dan dewasa di era digital. Kalau generasi milenial hadir saat peralihan teknologi analog ke teknologi digital, generasi Z ini berbeda sama generasi milenial. Mereka lahir di tengah perkembangan teknologi yang sudah maju dan tumbuh dengan menikmati teknologi tersebut. Para ahli menyebutkan generasi Z ini sebagai generasi net. Di era digital ini, Gen Z telah lahir dan tumbuh dengan dikelilingi oleh media sosial dan gadget. Hampir semua aspek kehidupan mereka terhubung dengan internet. Namun, bagaimanakah Gen Z menggunakan media sosial? Dan bagaimana Gen Z dapat menikmati dan memanfaatkan teknologi dengan bijak? Mari kita simak bersama dalam episode podcast kali ini. Selamat datang di podcast SMP Budi Mulia Bogor, Gembira Menjadi Bintang. Perkenalkan, saya Jesslyn dan saya akan menemani kalian semua dalam episode podcast kali ini yang berjudul Gen Z di Era Digital. Kalian kalau dengar kata Gen Z dan era digital bakal kepikiran apa sih? Nah, udah kebayang kan? Jadi di podcast kali ini kita bakal membahas seputar sosial media dan juga penggunaan gadget pada Gen Z. Di episode podcast kali ini kita udah mengundang narasumber-narasumber yang menarik-menarik dan juga relevan loh untuk topik ini. Udah narasumber. Langsung aja yuk kita sambut Bu Yohana, Kak Jen, dan Kak Fani. Silakan ketiga narasumber untuk memperkenalkan dirinya masing-masing. Oke, perkenalkan, nama saya Yohana Bayu Kristanti, biasa anak-anak sebut Bu Yohana, mengajar informatika. Silakan Jen. Halo semuanya, perkenalkan aku Jennifer Akutofo dari kelas 93. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Vertonia Sarita, bisa dipanggil Fani. Aku dari kelas 94. Nah, udah pada kenal ya. Jadi untuk mengawali podcast kali ini, gimana kalau kita spill screen time dulu nih? Oke, screen time ya. Siapa nih? Wih, ngomong kalau kita Gen Z, gue Yohana apa ya? Apa coba? Oke, kamu lahir tahun berapa? 2009. Pasti Gen Z ya. Kira-kira ibu berapa? Oh, saya tahu. Ayo, ntar kamu jadi tua banget nih. 1989. Oke, berarti saya termasuk Gen apa? Ya, Gen Y atau milenial. Jadi dari tahun 1981 sampai 1996 itu termasuk gen milenial atau gen Y. Kalau kalian berarti gen Z. Gitu ya. Oke, kita cek screen time. Sudah jadi Sudah kemarin ya? Hari kemarin ya? Oke, kemarin hari Kamis. Berapa nih? 3 jam 31 menit sama 3 jam oh, sama kita. Kalau aku Ani 6 jam 42 menit. wow 6 jam. Jadi Pak Tebak. Dok. kamu sudah banyak banget. Oke, udah spill jamnya, berarti spill apa lagi nih? Jadi menurut Ibu, penggunaan waktu kami untuk main gadget ini udah sesuai belum? Oke, ini menurut sumber ya, setelah saya beberapa ini. Jadi kan kalian termasuk usia remaja, jadi ada batasannya sebenarnya. Usia remaja itu untuk kalian itu rata-rata tuh harusnya 4 jam sehari, 4 jam. Berarti ya kita 3 jam. Mungkin yang kakak ini kan karena lagi ujian mungkin ya, dari siang sampai malam belajar terus kemungkinan ya kan. Tapi memang over ya, karena kan harusnya 4 jam. Jadi 4 jam itu bukan berarti benar-benar dari 4 jam itu berturut-turut gadget, enggak. Itu harus ada namanya screen break ya. Jadi kita harus ada berhentinya juga, istirahat, kan lelah kan mata kita kan. Nah, kalau kalian di rumah, mama papa bisa bantu di rumah mengingatkan ya, Fani, Yasmin
Jennifer, dari tadi udah ini, ayo istirahat. Kan kalau istirahat itu bukan berarti langsung tidur, mungkin dialihkan dengan kegiatan positif yang lain, misalnya ya kegiatan yang lainnya. Yang penting tidak melulu ke gadget terus. Itu sih rata-rata. Kalau kalian kan remaja 4 jam. Terus kalau ada anak usia 2-5 tahun, itu sebenarnya belum boleh menggunakan gadget, ya, belum boleh. Kalau usia 5-6 itu perkenalan. Jadi boleh nih kalau usia 5-6 tahun itu contohnya seperti video call mama atau ayahnya, baru sebatas perkenalan. Tapi kadang kan realitanya ya, mungkin saya juga kan punya anak kecil kadang ya, walaupun sudah diatur ya, tapi tetap berusaha yang terbaik. Begitu Jesslyn. Jadi walaupun maksimal penggunaan gadget kami untuk remaja sehari-hari itu 4 jam, kami tetap aja nggak boleh monoton. Oh nggak boleh, ya. Yang jelas jangan lupa breaknya itu tadi ya. Pokoknya kalian tuh harus pandai mengatur waktu, ya. Kan sudah usia remaja harus pandai mengatur waktu. Mana dulu nih yang paling penting, yang paling urgen, yang paling prioritas tuh kalian menggunakan gadget untuk apa? Misalnya untuk hiburan, kan nggak mungkin dong selama 4 jam untuk hiburan, tapi untuk mengerjakan tugas atau apa, pokoknya harus pintar memanage waktunya ya, untuk apa. Jadi ya omong-omong, tadi di screen time itu aplikasi yang paling banyak digunakan. Waduh, apa nih? Jadi kita samain. Masa? Beda. Apa dong? Kalau aku Instagram. Pani apa Pani? Kalau aku mungkin karena sekarang lagi ujian jadi paling banyak Chrome. Oh, Pani Jesslyn. Saya apa ya? TikTok. Jadi kan setelah seharian kerja, biasanya kalau malam ya saya ya, kalau udah ya bentar-bentar aja ya untuk hiburan ya. Kita butuh hiburan. Betul, apalagi saya. Lanjut Jesslyn. Sama Kak Jen, gimana? Pakai sosial media nih di paling atasnya nih. Gimana kalau kita bahas tuh? Gimana sih cara naikin followers di sosial media? Sosial media apa nih? Oh, Instagram. Siapa dulu nih? Yang paling tahu kayaknya Kak Jen dulu deh. Aku. Oke, boleh. Kalau semuanya kayaknya. Kalau dari aku yang pertama itu kita harus aktif sih bermedia sosial. Terus yang kedua kita punya banyak relasi. Contohnya itu teman online yang pastinya bisa ngasih dampak positif dan bisa mengisi waktu luang juga. Yang terakhir itu ada kita harus rajin mengunggah video atau foto yang berhubungan dengan hobi kita. Contohnya misalnya kita suka nih melukis, kita bisa upload itu buat menjadi inspirasi bagi orang lain, atau menari, menyanyi juga bisa. Ya segitu aja dari aku. Kalau Kak nih, Kalau menurut aku yang paling utama yang pasti kita jangan private akun. Kita harus membuka akun kita. Public ya. Iya, harus public. Terus yang kedua tuh kita bisa dengan cara mengupload video yang orang-orang lagi pada suka. Kalau di Indonesia ini kan rata-rata presentasinya video itu yang keluar pasti video meme ya, video lucu-lucu. Kalau kita ngupload pasti langsung penontonnya banyak. Terus kita bisa ngupload lagi video atau foto yang mungkin lagi viral sekarang, kayak misalnya film yang lagi booming atau film yang lagi orang-orang pada banyak suka. Mungkin habis itu sih yang terpenting upload sesuai hobi kita, apa yang menjadi inspirasi bagi orang sih. jadi kayak Kak Jen ya? Iya, Beda-beda. Lalu uploadnya yang relevan sekarang. iya, untuk yang lagi viral lah sih. Disesuaikan dengan Sesuai dengan kondisi. Teman-teman, Bu Yohana juga punya IG loh. Waduh. Gimana nih bercandain mau Kalau saya, kalau saya cara menaikkan contoh real ya, yang kelas 8 mungkin udah tahu ya, yang kelas 8 saya misalnya anak-anak buat tugas animasi yang sekarang ya Kak Jesslyn ya. Nah, buat tugas animasi lalu kalian bikin tutorial. Nah, lalu kalian upload ke Instagram, lalu tag SMP Budi Mulia Bogor dan tag IG saya. Otomatis yang mungkin masih ada lah, mungkin banyak atau beberapa yang belum tahu Instagram saya, kan jadi tahu, oh Instagram Bu Yohana ini. Otomatis kan langsung apa? Ya kan? Terus itu contoh real. Lalu yang lainnya misalnya berfoto ya kan, bersuah foto dengan sekelas atau yang lain kan belum, kadang kan nggak semua anak bergabung kan, sudah jadi follower kan kadang enggak. Nah, kalau udah foto saya post atau bikin story lalu di tag anak ini siapa, otomatis kan oh
Bu Jana ternyata punya IG, follow dong dari post itu contoh real ya, contoh real aja. Walaupun kadang kan ada kan penawaran berbayar ini kalau itu sih saya kurang suka ya, mending lebih ke realita aja. Begitu Jesslyn. Iya. Jadi akhir-akhir ini kan Gen Z ini suka pakai media sosial ya. Pastinya ada aplikasi-aplikasi lain yang lebih berguna ya Bu. Oh iya. Apa sih Bu yang Ibu tahu terus aplikasi menarik yang bisa buat Gen Z ini lebih produktif? Oke, Gen Z ini. Jadi kalian tuh sebenarnya di sisi lain beruntung ya, karena kalian lahir di dunia itu sudah di era digital. Mungkin Fani lahir, mamanya udah buka YouTube, udah buka ini, beda sama zaman dulu ya. Jadi kalian itu beruntung karena begitu kalian lahir sudah di era digital. Jadi kalian, tapi tantangannya juga banyak nih. Selain tantangan, banyak positifnya juga yang harus kalian manfaatkan. Misalnya, tadi kamu tanya aplikasi apa aja yang mendukung produktivitas ya. Berarti contohnya nih, kan kalian udah belajar seharian di sekolah, tatap muka dengan bapak ibu guru. Kadang kan bapak ibu guru juga menggunakan media pembelajaran online ya. Tapi kalian juga bisa memanfaatkan seperti misal kalian mau belajar bahasa luar atau bahasa Inggris atau bahasa Jerman atau bahasa mana dengan menggunakan aplikasi yang tersedia di internet. Ada kan? Ada yang tahu nggak? Ada. Apa? Namanya itu Duolingo. Jajan kamu udah ada? Udah. Oh, coba mana? Saya lihat dong. Tapi Bu. Apa? Oke. Oh iya, kan udah pakai. Oke. Nah itu contoh real. Lalu contoh yang lain seperti misalnya seperti kursus ya kan, kursus online atau belajar secara online, misalnya menggunakan platform misalnya seperti Ruang Guru atau yang lain seperti itu. Nggak kerasa ya Bu Kak. Ini udah pertanyaan terakhir nih. Masa sih? Pertanyaan bonus ya. Pertanyaan bonus Ini seru deh pertanyaannya. Pasti ya dong. Ceritakan pengalaman teraneh dan terlucu Aneh di dan media lucu. sosial. Iya. Aneh dan lucu. Siapa dulu nih? Om Pimpa dulu nih. Om Pimpa. Jesslyn ikut Pak. Ya, ikut harus berperan. Pimpa lahir gambreng. Oke. Silakan. Kalau aku tuh pernah dulu kayaknya di era awal COVID ya, karena kita udah gak ada kerjaan. Jadi aku pakai akun yang lama aku, akun yang masih berdua itu di situ. Aku bikin story lah karena aku punya. Pokoknya dulu aku suka banget sama girl band namanya Twice. Iya, namanya Twice. Aku tuh suka banget sama Twice. Dan terus kan otomatis waktu itu kita nge-follow juga Instagramnya. Aku follow, terus aku setiap ada postingan baru aku post tiap hari, hampir tiap hari, bener-bener hampir tiap hari aku post tentang mereka. Terus aku bilang, ih cantik banget, terus banget banget nyanyinya. Terus habis itu kirim videonya, MV yang terbarunya. Terus aku bilang, kalian udah pada nonton belum? Kalau udah share dong. Padahal kalau aku di situ belum banyak amat sih. Paling yang cuma keluarga doang gitu sih, mungkin memalukan. Jadi banyak dong. Iya sih. Kalau udah jadi banyak sih. Kayaknya semua anak kayak gitu deh. Iya. Ya, aku pernah ngupload sering banget. Terakhir kelas 7 ya. Upload MV di story lalu. Iya nonton yuk biar view-nya naik. Coba. Jadi Oke, sekarang aku nih. Agak berat ya bahasa guys. Aduh. Jadi waktu aku kelas 5 SD, aku tuh hampir sama kayak kalian. Aku suka banget sama girl band dari Korea, ada yang namanya Blackpink kan. Siapa sih yang suka Blackpink? Ini kamu. Ada sih sebenarnya, ada sih. Aku punya member favorit namanya Jennie sama. Ya kan, sama kan. Terus karena aku juga punya kakak kelas waktu itu yang 1 tahun lebih tua di atas aku. Cewek nih? Cewek Bu. Terus ternyata dia tuh juga suka sama Jennie. Karena aku nggak suka ada orang yang suka sama Jennie sama kayak aku. Akhirnya aku mau post foto Jennie di feed IG aku pakai caption, Jennie cantik banget, nama aja mirip apalagi muka. Jadi confidence. Padahal mirip nggak? Mirip lah ya. Abis itu kakak kelas aku nih lihat terus dia komen mirip dari mana, hahaha, karena aku udah kesel sama dia. Terus akhirnya aku agak berdebat sih. Sekarang masih nggak? Udah nggak nunggu. Ada jejaknya nggak? Udah dihapus. berarti jadi kayak orang tuh harus yang punya tuh cuma kita doang. Iya bener. Itu umur berapa itu?
SD wajar lah, tapi SD kan masih awal-awal. Lucu. Ibu gimana nih Bu? Saya kalau saya sih ini yang benar-benar saya alami ya. Jadi saya tuh punya bestie, tau nggak bestie? Bukan kalian doang punya bestie, enggak? Saya punya semua rekan guru itu semua teman dekat saudara ya. Tapi ada salah satu guru itu yang kalau pas waktu senggang atau waktu jam kosong ya, istirahat atau apa tuh tiba-tiba ngirim DM. Tahu nggak? Yang dikirim apa? Video-video lucu. Kalian tahu nggak kemarin lagi viral yang pas Ramadan naik motor ke Genteng. Nggak tahu sih. Tahu ya anak. Ini bukan Ibu yang ngeset. aduh jadi tahu ya. Ini banyak ya pokoknya ini buat jadi hiburan ya, jadi ya lucu-lucuan aja. Kadang saya juga kirim ya, kalau lagi nonton video-video lucu kirim. Tapi hanya si ibu ini doang sih ya, karena ya itulah. Ada lagi nggak Ibu? Hah? Ada lagi nggak Bu? Ada lagi nggak ya? Oh ada lagi. Jadi tadi tentang rekan kerja ya. Terus ada lagi nih. Saya tahun 2000 berapa ya? Saya lupa. 2017. Semua murid kesayangan ya, tapi ada yang buat saya itu sebenarnya kangen sih sama anak ini. Nanti bisa tag di sini IG-nya ya. Dia masih kuliah. Nih. Dulu tuh ada yang namanya sekolah kan sampai sekarang. Energi banget ya. Itu cewek atau cowok? Lalu pas saya posting ini kan jadi semua kan jadi terhibur, jadi betul. Ini pokoknya sering banget. Sekarang juga sering. Sekarang juga, kalau sekarang tuh lebih ke kegiatan-kegiatan di sekolah bersama anak-anak atau apa. Tapi kadang kalau yang lucu tadi teman rekan kerja tadi ngirim video, misal nih hari ini ngirim, besok nggak ngirim, ini kenapa nggak ngirim? Ditanyain, masa butuh hiburan gitu. Itu hanya ini aja ya, hanya sebatas untuk hiburan aja. Saya baru tahu Bu, guru-guru juga suka ngirim-ngirim gitu. Ih, guru-guru ya kan juga manusia ya. Butuh hiburan. Orang Indonesia ini butuh hiburan. Oke, begitu Jesslyn. Aduh Bu, Kak, pertanyaannya udah habis nih. Masa sih nggak ada lain? Ada lagi ya. Gimana kalau masing-masing narasumber memberikan kesan-kesan? Siapa dulu nih? Biar dulu. Saya tahu ya. Oke. Buat semuanya anak-anak yang ibu sayangi, khususnya di SMP Budi Mulia Bogor, kalian tuh beruntung banget karena kalian terlahir di era digital. Tapi pesan ibu itu banyak banget tantangannya. Nah kalian tuh harus bisa menghadapi tantangan. Jangan sampai kalian itu dikuasai oleh gadget ya. Tapi gadget itu harus kalian kuasai. Jadi harus kalian tuh yang mengendalikan. Kalian bisa memanfaatkan dengan hal-hal positif. Yang jelas harus menggunakan gadget secara pintar dan bijak. Itu dari saya. Nih, dari narasumber mana dulu nih? Aja atau kamu nih? Kalau dari aku mungkin yang jelas pasti seumuran ya, banyakkan seumuran atau enggak yang di bawah ataupun yang di atas. Kalian harus bisa memilah-milah dengan baik apa yang benar sama apa yang enggak benar. Apalagi kalau di sosial media sekarang banyak banget video-video atau artikel-artikel yang mungkin itu sebenarnya kita udah memasuki masa remaja, tapi kita belum bisa membaca itu, umurnya masih lebih atas daripada kita. Saran aku, mungkin sebelum kita melihat apa itu video ataupun artikel yang kita baca, kita mungkin bisa bertanya dulu kepada orang tua ataupun kepada guru, karena hanya mereka yang mungkin bisa memberi kita saran. Kalau kita memberi ke teman, belum tentu teman juga tahu apa yang kita mau ataupun apa yang terbaik buat kita. Yang pasti kalian harus tetap jadi yang terbaik buat orang-orang dan tetap bersinar di antara semua orang, dan itu juga. Terakhir dari Kak Jenny. Oke, kalau dari aku pesannya itu jangan pernah kalian menyepelekan konten-konten yang kalian tonton di media sosial, karena konten-konten itu bisa merugikan atau menguntungkan kita juga. Sama kita harus menguatkan iman kita di
banyak sekali godaan. Jadi jangan lupa buat selalu ibadah dan jaga mata kita, percakapan mulut kita dari apapun yang negatif. Udah segitu aja dari aku. Kalau pesan dari aku sih, kita tuh seringnya ketemu di media sosial itu yang aneh-aneh ya, tapi kita bisa loh nyelamin sisi lain dari media sosial. Ada juga loh kita belajar. Misalnya di YouTube kita bisa ketemu video-video pembelajaran ya sebetulnya. Nah, jadi gunakan media sosial itu baik mungkin ya. Nah, sebelum mengakhiri, aku punya pantun nih. Aduh, cakep. Kalau bilang cakep, burung dara, burung cendrawasih. Cakep. Cari dulu di Papua.